Maaf teman-teman ya, saya hilang sebentar tadi terlempar dari grup sebentar ya, maaf ya. Oke, mau saya terlempar dari ini sebentar apa? Karena jaringan saya yang kurang bagus di pagi hari ini. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kita ada 30 orang dengan saya. Ada yang belum masuk teman-teman? Siapa yang belum ini teman-teman ya? Yang belum masuk kan siapa ya? Yang belum ada di ini siapa ya? Bentar. Abdillah udah masuk? Ada? Sudah, Pak. Oke. Adril, Ivan? Hadir, Pak. Oke. Agung Setio Nugroho? Hadir, Pak. Oke. Arbonita? Hadir, Pak. Oke. Burhan Zaki? Hadir, Pak. Oke. Devi Permatasari? Hadir, Pak. Oke. Dika? Hadir, Pak. Oke. Elsa Putri? Hadir, Pak. Oke. Fauzia Hana Nurluluah? Hadir, Pak. Ferdinand Hari Agung Siombing? Hadir, Pak. Harot Tambunan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hero Abdillah? Hero belum hadir ya? Sedang mencoba masuk, Pak. Oke. Terus Hesti? Hadir, Pak. Made David? Hadir, Pak. Oke. Putu Radit? Hadir, Pak. Oke. Jeremy? Belum ya? Jeremy belum hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Oh, udah. Oke, makasih. Komang? Lagi berusaha masuk, Pak. Oh, Komang belum ya. Hanif Roid? Pak. Nabila? Hadir, Pak. Naufal? Hadir, Pak. Oke. Pri Anggita? Hadir, Pak. Seno? Hadir, Pak. Sinta Oktavia? Hadir, Pak. Syahnita? Hadir, Pak. Tita Suci? Tita? Tita Suci belum hadir? Hadir, katanya Oke. mic-nya rusak, Pak. Hadir. Tita hadir. Tita hadir, Pak, tetapi mic-nya sedang rusak. Oh, ya udah. Bisa dicat ya Tita ya? Cat ya? Dicat ya? Dicat ini, dicat apa? Cat ini apa namanya? Zoom, dicat Zoom. Oke. Lanjut lagi. Wahyu. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Wahyu Ningtyas, Hadir, Pak. Willis, Hadir, Pak. Johansen. Hadir, Pak. Oke, berarti yang belum hadir tadi siapa? Komang? Komang belum ya? Masih mencoba ini, Pak, katanya. Oke, nggak apa-apa. Komang sama Hero.
Komang sama Heru ya. Oke. Kalau yang mic-nya rusak tadi siapa? Tita Suci, Pak. Oh, Tita ya. Pak, saya hadir, Pak. Maaf, Oh, Pak, hadir Tita. izinnya not Oke, respond oke. dulu, Pak. Oh, nggak apa-apa. Oke, yang penting ini. Udah ketahuan siapa yang nggak hadir. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Pagi ini kita mulai ya, kuliah kita pagi ini ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini gitu ya, kita akan memulai kuliah kita yang ketiga, yaitu untuk pemeliharaan basis data PBB, gitu ya, pemeliharaan basis data. Nah, sebelum saya mulai untuk kuliah yang ketiga, mungkin dari kuliah yang kedua, ada yang teman-teman tanyakan dulu. Silakan. Kalau misalnya ada yang mau teman-teman tanyakan dulu. Terkait kuliah kita yang kedua kemarin, sebelum saya lanjutkan ke kuliah yang ketiga. Nggak ada? Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada sepertinya, Oke, Pak. oke. Nggak apa-apa kalau belum ada. Oke. Saya lanjutkan lagi. Untuk pertemuan yang ketiga dan keempat ini, teman-teman akan belajar mengenai pembentukan basis data PBB. Nah, saya sudah memberikan beberapa materi terkait pembentukan basis data PBB. Yang pertama materi saya berikan dalam bentuk video dari Dusko, sudah saya sampaikan lewat PJ, matkul gitu ya, karena ukuran filenya besar, jadi saya tidak bisa memberikan lewat WA Group. Terus kemudian yang kedua, untuk materi dari dosen Dusko, dosen koordinator yang berupa PPT juga sudah saya berikan, termasuk modulnya gitu ya, modul untuk bab 3 dan bab 4. Terus kemudian selanjutnya saya juga memberikan materi dalam bentuk PPT tapi dalam bentuk PDF ya, karena ukurannya juga besar maka saya berikan dalam bentuk PDF. Nah, pada intinya materi untuk pendataan, pembentukan basis data, pemeliharaan basis data itu materinya sebetulnya mirip-mirip juga seperti itu gitu ya. Nggak akan beda jauh. Kalian intinya itu kalian sudah pegang kitab sucinya, kalian sudah pegang CAP 533, itu dasar dari semua ini aturan-aturan yang ada. Gitu ya. Walaupun di sana sini terdapat beberapa perbaikan ataupun terdapat beberapa revisi, namun demikian masih oke lah, masih artinya CAP 533 itu masih bisa digunakan sebagai rujukan. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, silakan CAP 533 itu juga dibaca sebagai bahan rujukan di samping aturan-aturan yang lebih baru lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya share screen. Maaf teman-teman ya, jaringan saya kurang bagus. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu saya keluar dari Zoom, mohon dimaafkan karena jaringan saya kurang bagus ini kalau pagi gini, kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus. Oke ya. Nah, saya mulai untuk pembentukan basis data. Nah, pembentukan basis data PBB 2. Kemarin kan, kenapa sih dinamakan pembentukan basis data? Pembentukan basis data itu dilakukan pada wilayah yang pertama, misalnya belum dikenakan PBB, yang kedua sudah dikenakan PBB, tapi struktur datanya itu NOP-nya belum menganut kepada sistem SISMIOP. Gitu ya, istilahnya SISMIOP. Istilahnya apa ya? Istilahnya pendataan digunakan untuk membentuk SISMIOP, untuk aplikasinya itu namanya SISMIOP. Aplikasinya itu namanya SISMIOP. Itu yang punyanya DJP itu namanya SISMIOP. Nah, tapi sekarang SISMIOP itu ada yang masih dipakai di daerah, ada yang menggunakan SISMIOP model baru, ataupun menggunakan aplikasi yang baru di kabupaten kota. Ya, tapi namanya tetap pembentukan basis data PBB khusus untuk PBB P2 ini. Itu ya, namakan basis data. Karena struktur datanya itu belum SISMIOP. Nah, struktur data yang sebelum SISMIOP itu yang mana?
Sebentar, struktur data yang belum sismiop itu yang seperti apa? Oh, sebentar, salah teman-teman. Bentar dulu. Nah, ini definisi sismiop tadi teman-teman ya. Ini definisi sismiop tadi. Teman-teman baca di CAP 533 juga sudah ada. Ini definisi di apa namanya di sismiop. Nah, ini definisinya ini. Maaf. Nah, ini ya sistem yang terintegrasi untuk mengolah objek PBB2. Intinya seperti itu. Nah, terus di dalam suatu sismiop itu yang paling pokok teman-teman bisa melihat itu karakteristik NOP-nya. Ini. Nah, karakteristik dari NOP yang ada di dalam sistem sismiop. Nah, NOP-nya ini beda ya sama NOP dalam PBB P5L ya. Kalau teman-teman sudah belajar PBB P5L yang dikelola oleh DJP, ini sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Ini ada kode provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Nah, ini ada blok sama nomor urut. Kalau yang sudah bersistem sismiop, ini bloknya ada 001, 002, 003, dan seterusnya. Ada nomor urutnya. Nomor urut ya dimulai dari 1 sampai dengan tak terhingga ada blok di dalam blok tersebut. Kemudian ada tanda khusus biasanya 0. Kalau 0 bersama adalah 7 misalnya, dan lain sebagainya. Atau sismiop 7, lupa saya, sistem 7, tapi ini 0 kalau misalnya kodenya sismiop. Jadi di sini kuncinya ada di blok ini. Kalau dalam sismiop ini adalah bloknya, ada bloknya 01. Kalau yang belum sismiop, itu bloknya 000. Terus nomor urut objeknya, nomor urut diurutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor tak terhingga yang ada di dalam bidang, di dalam kelurahan tersebut. Ya. Jadi satuan terkecil dari wilayah adalah kelurahan. Ya, satuan terkecil dari sismiop itu adalah kelurahan tadi. Di dalam kelurahan dibagi menjadi blok-blok. Di dalam blok ada NOP-nya. Nah, ini namanya peta blok. Dalam satu peta blok ada NOP. Gitu ya, ini blok, misalnya blok 1, ini ada bidang-bidangnya. Terus ada zona nilai tanah, sebentar. Nah, ini kawan-kawan. Ini peta kelurahan. Dalam satu kelurahan dibagi menjadi blok-blok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 blok. Ya, tapi zona nilai tanahnya bisa lebih dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, nggak apa-apa. Karena beda. Kalau blok, dasar pembagiannya adalah dalam satu blok terdiri dari 200 objek pajak, kurang lebih, atau mempunyai keluasan sebesar 15 hektar. Kemudian batas blok merupakan batas alam dan atau buatan manusia seperti jalan, selokan, sungai, rel kereta api, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pembentukan basis data itu karena
datanya itu belum berstruktur sismiop tadi, NOP-nya masih berupa 000 tadi. Ya, jadi gini, walaupun dia belum berstruktur sismiop, tapi PBB-nya sudah ditagih. Maksudnya PBB-nya itu sudah ditarik kepada orang-orang tadi. Cuman masih menggunakan sistem yang lama, yang belum sismiop. Gitu ya. Kalau kota biasanya sistemnya sudah sismiop. Tapi kalau kabupaten biasanya untuk daerah-daerah yang terpencil sistemnya belum sismiop, tapi sudah ditarik PBB. Kalau belum sismiop dasarnya masih apa? Jadi masih berupa peta kelurahan. Dalam peta kelurahan itu dihitung persilnya, dihitung bidangnya. Dari awal ujung misalnya ya, dari ujung utara dihitung sampai dengan ke selatan misalnya. Jadi bidangnya itu dihitung. Nah, tapi kalau sudah sismiop dalam satu peta kelurahan, dalam satu kelurahan dibikin blok-blok-blok. Nah, itu bedanya sismiop dan non sismiop. Gitu ya, tapi kalau datanya masuknya sama pakai formulir SPOP. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang mendaftarkan diri dan strukturnya belum sismiop, ya sudah, bidang di situ ada 1000, nambah lagi jadi 1001. Bidang yang ada di daerah tersebut ada terakhirnya 1500, jadi tambah lagi jadi 1501. Tapi kalau sudah sismiop, dilihat dia bloknya ada di mana. Oh, blok 1. Blok 1 NOP terakhir nomor 200. Oh, dia ditambahkan. Blok 1 NOP terakhir 201. Oh, ada orang yang mendaftarkan di blok 10. Di blok 10 NOP terakhir nomor berapa? Oh, nomor 195. Oh, dia didaftarkan terakhir blok 10 NOP-nya 196. Jadi kalau ada pendaftaran baru, didaftarkan di NOP yang paling akhir. Gitu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ada pendaftaran, ada pendataan, dan ada pemetaan. Di dalam pembentukan basis data ini ada yang namanya pendaftaran, pendataan, dan pemetaan. Oke ya, kalau definisi dari penilaian massal, silakan nanti teman-teman baca ya, adalah penilaian secara sistematis atas sekelompok objek secara bersama-sama dengan metode yang terstandar. Oke. Nah, sekarang dimulai dengan pendaftaran. Kalau pendaftaran itu kenapa dikatakan pasif? Karena pendaftaran ini yang aktif adalah WP-nya atau calon wajib pajaknya. Ya. Calon wajib pajak biasanya menandatangani kantor pelayanan pajak atau sekarang yang dimaksud dengan kantor pelayanan pajak daerah ya. Kemudian mengisi dan menandatangani formulir SPOP di tempat pelayanannya. Gitu ya. Jadi wajib pajak datang ke tempat khusus, kemudian dilayani oleh petugas, mengambil sarana dan prasarananya. Jadi dia secara aktif mendaftarkan objek pajaknya untuk bisa memperoleh SPPT PBB. Kemudian subjek pajak mengambil dan mengisi, subjek pajak mengambil dan mengisi formulir SPOP atau SPOP, petugas memeriksa kelengkapan dan membuat laporan. Terus kemudian petugas meneliti, merekam, dan menyimpan SPOP dan SPOP tadi. Ini adalah tata cara pendaftaran atau wajib pajak. Nah, pada pelaksanaannya, walaupun ini dilakukan secara pasif atau si wajib pajaknya yang aktif, tapi pada umumnya Fiskus juga akan melakukan pengecekan atau penelitian di lapangan. Kapan si Fiskus melakukan penelitian di lapangan? Apabila data-data wajib pajak, apabila data-data dari wajib pajak dirasa masih kurang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apa misalnya? Nah, gini misalnya. Ada pendaftaran atas objek pajak untuk dijadikan sebagai wajib pajak, subjek pajak mendaftarkan untuk menjadi wajib pajak PBB. Nah, dia melampirkan bukti misalnya berupa fotokopi KTP, fotokopi akta jual beli, terus kemudian fotokopi sertifikat tanah, surat keterangan dari desa,
dan mengisi formulir SPOP. Nah, untuk nama wajib pajak dibuktikan dengan fotokopi KTP. Fotokopi KTP dicocokkan dengan sertifikat. Namanya klop atau enggak. Kalau namanya klop antara KTP, kemudian sertifikat tanah, dan akta jual belinya, maka nama yang ada di dalam sertifikat tanah, di KTP, dan di apa namanya akta jual beli dijadikan sebagai wajib pajak atau wajib pajak di dalam SPPT PBB. Terkait dengan alamatnya dan lain sebagainya mengikuti alamat yang ada di KTP, kan gitu kan? Nah, sedangkan alamat objek pajaknya mengacu kepada alamat yang ada di KTP pada isian formulir SPOP. Bisa jadi misalnya si A rumahnya di Tangerang Selatan, misalnya gitu ya, mempunyai objek yang terletak di Bandung, mempunyai objek yang terletak di Jakarta. Itu memungkinkan. Gitu ya, misalnya rumahnya lebih dari satu. Bisa jadi. Atau misalnya saya cuma punya rumah satu di situ. Ya, wajib pajaknya saya, letak objek pajaknya ada di situ sesuai dengan KTP, alamat BP-nya juga sesuai dengan KTP. Gitu ya. Nah, terus kemudian keluasan tanah. Keluasan tanah dibuktikan dengan formulir yang berupa, dilihat di dalam formulir SPOP, dibuktikan dengan sertifikat tanah. Di dalam sertifikat tanah disebutkan luas tanahnya berapa. Nah, itu yang akan dijadikan dasar untuk mengisi, untuk menerbitkan SPPT PBB untuk luas tanahnya. Terus, kemudian luas bangunan. Luas bangunan seharusnya dibuktikan dengan surat yang berupa IMB. Atau surat dari Dinas Tata Kota atau surat dari Dinas PUPR. Nah, namun wajib pajaknya, kan kalau di desa jarang ada yang namanya IMB dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang si Fiskus bisa mempercayai enggak bahwasanya yang bersangkutan menyampaikan dalam formulir lampiran SPOP-nya itu luasan bangunnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak. Kalau data-data pendukungnya dirasakan belum cukup, maka si Fiskus akan melakukan cek lapangan, verifikasi di lapangan, untuk melihat apakah yang pertama, ukuran yang disampaikan oleh wajib pajak itu sesuai. Panjang kali lebarnya sesuai enggak bangunannya. Walaupun sudah didukung oleh surat keterangan dari kelurahan, ataupun misalnya foto, atau gambar dari wajib pajak, tapi kalau misalnya belum ada IMB, biasanya akan dilakukan pengecekan di lapangan, kecuali si Fiskus meyakini bahwasanya isian wajib pajak sudah sesuai. Gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, kalau lokasi objek pajaknya itu jauh, dulu saya pernah tugas di Cianjur, dari kota Cianjur sampai dengan Cianjur Selatan itu kurang lebih memakan waktu 4 sampai dengan 6 jam. Bayangin dalam satu kabupaten, itu 4 sampai dengan 6 jam itu sampai dengan Jakarta Bandung. Ya karena jalannya waktu itu masih jelek, berkelok-kelok di perbukitan. Nah, kalau sudah ada surat keterangan dari kepala desa, RT RW dan kepala desa, kami meyakini bahwasanya bangunan tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena kalau kami lakukan penelitian di lapangan dan hanya satu, tidak ekonomi saya datang ke sana. Akhirnya saya mempercayai isian SPOP dari wajib pajak. Gitu ya. Tapi kalau misalnya memang atas objek pajak tersebut secara ekonomi baik, bisa meningkatkan penerimaan pajak, maka kita datangi. Nah, jadi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan Fiskus, di mana kita bisa melakukan penelitian lapangan langsung, kita juga tidak bisa. Kalau dia adanya di puncak, waktu zaman saya, banyak villa di sana, kami datangi kalau villa. Biasanya villanya bagus-bagus kalau villa. Tapi kalau cuma bangunan di desaan, perdesaan, dan perkotaan perdesaan gitu ya, kami nggak akan datangi. Karena memang secara ekonomi kurang. Yang penting wajib pajak meningkatkan kepatuhan dengan melaporkan objek pajak yang dimiliki atau dikuasai. Itu teman-teman ya, itu tata cara untuk pendaftarannya. Jadi setelah kita cek di lapangan, SPOP-nya kita sesuaikan,
wajib pajak menandatangani SPOP, kita pastikan wajib pajak menandatangani SPOP-nya, dan petugas juga menandatangani formulir SPOP-nya, kemudian biasanya dengan membuat berita acara pengukuran di lapangan, gitu ya, berita acara pengukuran di lapangan ditandatangani oleh kedua belah pihak, gitu ya. Terus kemudian kita masukkan, kita bundle jadi satu berkasnya, kemudian kita lakukan perekaman. Perekaman itu input data di dalam aplikasi Sysmiop. Itu ya, di input datanya dimasukkan ke situ, disimpan. Nanti pada saat cetak massal, pada saat pencetakan SPPT PBB di tanggal 1 Januari tahun pajak, akan dilakukan pencetakan SPPT PBB. Itu ya teman-teman ya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya. Silakan gitu ya. Tapi kalau enggak, saya akan jalan terus. Baik, Pak. Oke ya. Nah, terus kemudian ada beberapa alternatif pendataan di mana pendataan dilakukan secara aktif. Pendataan dilakukan secara aktif itu artinya pendataan dilakukan secara aktif itu artinya fiskusnya yang aktif untuk mendatangi objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak tadi. Kalau fiskusnya yang aktif. Nah, alternatif pendataan yang dilakukan, gitu ya. Alternatif pendataan yang dilakukan ada 4. Penyampaian atau pemantauan pengembalian SPOP, kemudian identifikasi dengan melakukan verifikasi dan pengukuran di lapangan. Nah, untuk pelaksanaan dari pendataan ini bisa dilakukan secara mandiri oleh KPP Pratama, KPPBB, atau oleh kantor pemerintah daerah. Namun demikian, bisa dilakukan juga oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Ya, pihak ketiga itu pelaksana atau konsultan yang membidangi masalah pendataan dan pengukuran bidang di lapangan. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan pendataan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu biasanya bisa jadi rekanannya kantor PBB pada saat itu, bisa jadi juga rekanannya BPN, dia juga menggambar bidang-bidang tanah. Konsultannya di situ. Nah, pengalaman saya gitu ya, saya juga sudah pernah melakukan dengan pihak ketiga. Ada 2 sumber dana yang saya gunakan waktu itu, APBN dengan BOPBB, ya, biaya operasional PBB, BPPBB, ya. Terus kemudian dengan sumber dana APBD. Dengan sumber dana APBD itu adalah ada bantuan pendataan dari PBB, dari APBD, dari pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian dibentuk panitia lelang. Kemudian pekerjaannya kita bikin dalam RAB, terus kemudian dilelang. Pihak ketiga tadi menang lelang mengerjakan pekerjaan pendataan ini. Tinggal kita mau mencari alternatif mana yang akan kita gunakan. Waktu itu kita dengan melakukan penyampaian SPOP lengkap, kalau waktu itu yang saya kerjakan paket lengkap. Artinya menggunakan formulir SPOP disampaikan kepada wajib pajak, terus kemudian juga diukur untuk dibuat petanya. Gitu ya, dibuat petanya. Yang menggunakan anggaran APBN pun juga kita lelang. Dilelang, terus kemudian ada pemenang lelangnya, menggunakan prosedur lelang untuk melakukan pekerjaan pendataan di lapangan. Jadi mulai dari penyebaran formulir SPOP, pengukuran, dan lain sebagainya, kita tahunya bersih. Nanti kita tinggal menempatkan petugas-petugas pengawas di lapangan untuk ngecek pekerjaan dari konsultan tadi. Jadi konsultan tadi mempunyai petugas pendata diserahkan kepada konsultannya. Konsultan menyerahkan kepada masing-masing pengawas. Jadi saya dulu gitu ya, dalam 1 tahun paling-paling bisa mengerjakan 1 kecamatan utuh itu sudah hebat.
Satu kecamatan itu sudah hebat. Saya waktu itu hanya mengerjakan kalau tidak salah 5 kelurahan dengan dana APBD, 5 kelurahan dengan dana APBN. Cuman 10 kelurahan yang bisa kami lakukan. Dari 32 kecamatan. 32 kecamatan. Satu kecamatan itu isinya sekitar 6 sampai dengan 12 kelurahan. Satu kecamatan itu isinya 6 sampai dengan 12 kecamatan. Saya bikin 10, itu belum tentu satu kecamatan utuh. Kenapa kok tidak satu kecamatan utuh? Tadi, pertimbangannya adalah kita mencari penerimaan bagi negara dan daerah. Yang saya lakukan pendataan adalah di dalam satu kecamatan, namun saya cari ibu kota kecamatannya atau kelurahan-kelurahan atau desa yang menjadi yang rame, yang bisa mengangkat perekonomian, yang bisa meningkatkan penerimaan PBB. Jadi misalnya ibu kota kecamatan itu ada di kelurahan atau desa A, dan itu belum dilakukan pendataan. Kami lakukan pendataan. Kelurahan atau desa mana yang kira-kira potensinya besar, itu kami lakukan pendataan. Jadi bukan kecamatan ini satu, kecamatan ini satu, kecamatan ini satu, bukan. Tapi tetap dalam satu kecamatan, misalnya dalam satu kecamatan isinya 12 desa, ya saya ambil 5. Terus kemudian bisa jadi di kecamatan itu sisanya dilakukan pendataan lagi. Tapi waktu itu saya tidak seperti itu. Kecamatan yang dekat kota saya ambil, kelurahan yang dekat kota, terus kemudian yang ada di puncak kita lakukan pendataan. Gitu teman-teman ya. Jadi, nah ini ada 4 alternatif. Alternatif yang pertama adalah pemantauan spot, penyampaian dan pemantauan spot karena potensinya rendah, lokasinya sulit, tidak ada peta, kemudian SPOP-nya bisa individu dan kolektif, kemudian standar prestasi kerjanya di atas 20 hari. Terus kemudian dengan identifikasi, ada peta yang menunjukkan letak relatifnya, tidak ada data PBB yang lengkap, standar prestasi kerjanya adalah 15 wajib pajak atau objek pajak per hari. Maksudnya itu dalam satu hari, dia bisa melakukan pendataan terhadap 15 bidang tanah. Ya, saya sebutkan bidang tanah karena bidang tanah itu kadang-kadang ada yang berupa tanah kosong, misalnya sawah, tegalan, ada juga bidang tanah yang di atasnya ada rumah atau ada bangunan yang lain. Misalnya kalau di desa ada tanah kosong, terus kemudian ada kandang ayamnya, ada peternakan di desa ya, tapi ya bukan peternakan yang di kota yang sudah dikelola dengan modern seperti itu ya. Terus kemudian verifikasi, ada peta yang menunjukkan letak relatif, ada data PBB-nya, lengkap dengan standar prestasi kerjanya 20 per hari. Terus kemudian pengukuran, ada peta yang tidak menunjukkan, ada peta tidak menunjuk letak relatif standar prestasi kerjanya. Oke teman-teman ya, ini ada beberapa alternatif pendataan. Teman-teman juga baca di CAP 533, ini ada semua, nanti silakan dibaca. Oke ya, terus saya lanjutkan lagi. Nah, seperti yang kemarin, tata cara pendataan ada di tahap persiapan, ada di tahap pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor, terus kemudian yang terakhir pencetakan SPPT, cetak massal. Nah, ini merupakan siklus pendataan dan penilaian. Ya, ada tahap persiapannya, ada tahap pekerjaan lapangannya, ada tahap pekerjaan kantornya, seperti kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang saya ulangi lagi, di pekerjaan persiapan. Nah, di pekerjaan persiapan, kita bisa melakukan penelitian pendahuluan. Kayak saya tadi, mencari
kelurahan atau desa yang punya potensi pajak yang tinggi, punya potensi PBB yang tinggi, namun datanya belum sismiop. Nah, bisa dicari misalnya di ibu kota kecamatan yang ramai, yang banyak aktivitas apa misalnya jual belinya, yang banyak aktivitas ekonominya kita lakukan di situ. Atau misalnya di kelurahan atau desa yang sekarang berkembang banyak perumahan-perumahan baru, ruko-ruko baru. Nah, ini dilakukan penelitian pendahuluan, kita cek di lapangan. Kira-kira pantasnya kita lakukan pendataan di sebelah mana? Pertama, untuk mendapatkan data yang bagus. Kedua, untuk mendapatkan ketetapan yang bagus. Ketetapan artinya untuk menarik pajak yang punya potensi yang baik. Terus setelah kita ketahui kira-kira kita mau melakukan pendataan di sana, kemudian dilakukan penyusunan rencana kerja. Terus kemudian kita lakukan pelatihan petugas. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pihak ketiga, ini harus jadi dulu nih rencana kerjanya, baru kita lelang, baru kita lakukan pelatihan petugas. Jadi petugas pendata dari pihak ketiga, kita briefing. Oh, cara misalnya menyampaikan SPOP kepada warga itu seperti ini. Kemudian cara ngukurnya seperti ini. Yang harus kamu bawa ke lapangan seperti ini dan lain sebagainya, kita lakukan pelatihan petugas. Ya, di dalam rencana kerja, penyusunan rencana kerja itu juga ada organisasi pelaksanaannya, siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi bendaharanya, kemudian sekretarisnya, terus kemudian yang melakukan pendataan di lapangan siapa, dan lain sebagainya. Pengawas lapangannya siapa. Nah, terus kemudian pencetakan sarana dan prasarana. Kalau misalnya kita lakukan secara oleh pihak ketiga, maka sarana dan prasarana yang mencetak pihak ketiga. Tapi kalau kita lakukan pendataan sendiri, ya kita harus melakukan pencetakan sarana dan prasarana. Jadi waktu PBBP 2 masih di DJP, masih dikelola oleh DJP, KPP Pratama atau KPPBB pada saat itu melakukan penyusunan rencana kerja. Setelah rencana kerja dibikin dan ditandatangani oleh kepala kantor, rencana kerja ini disampaikan ke kantor wilayah di Kanwil. Ya. Setelah sampai di Kanwil, kemudian di Kanwil membuat persetujuan rencana kerja. Mana yang disetujui, mana yang tidak disetujui. Setelah disetujui oleh Kanwil, maka KPP Pratama bisa melakukan pekerjaan. Tapi kalau misalnya Kanwil tidak menyetujui, maka dilakukan perbaikan rencana kerja. Atau bisa jadi oleh Kanwil langsung disetujui, namun ada beberapa revisi. Misalnya penyampaian SPOP, misalnya yang harusnya 5 desa cuma dinaikkan jadi 6 desa. Atau misalnya sarana dan prasarannya dikurangi misalnya. Nah, itu bisa. Terus kemudian dilakukan koordinasi penyuluhan. Koordinasi penyuluhan itu maksudnya kita melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Jadi kita datang ke desa, di mana desa tersebut akan dilakukan pendataan pembentukan basis data. Ya, biar masyarakat tahu tata cara pengisian formulir SPOP. Atau kalau misalnya masyarakat tidak bisa melakukan pengisian formulir SPOP, maka akan dibantu oleh petugas pendatanya. Ya, pada umumnya sangat jarang sekali petugas pendata membagikan formulir SPOP, terus nanti 30 hari lagi diparanin lagi, didatengin lagi untuk diminta jarang. Kelamaan kalau seperti itu. Malah formulirnya hilang, malah wajib pajaknya tidak bisa mengisi dengan baik. Pada umumnya, untuk melakukan pendataan pembentukan basis data, itu kita kayak sensus. Kita datengin satu persatu bidang per bidang. Sambil kita identifikasi, ini tanahnya milik siapa, ininya siapa, batasnya mana saja, tolong ditunjukkan, ini formulir SPOP-nya untuk diisi. Kalau nggak bisa ngisi,
Kami akan bantu ngisi, nanti wajib pajaknya setelah diisi, dibaca untuk menandatangani, diparap semua SPOP-nya untuk ditandatangani. Ya, jadi secara aturannya memang seharusnya formulir SPOP itu disampaikan kepada wajib pajak 30 hari kemudian nanti akan diambil atau misalnya dilakukan perpanjangan pengembalian SPOP. Tapi pada umumnya untuk kasus-kasus pendataan seperti ini, kalau misalnya kita mengikuti sistem yang seperti itu nanti lama, nggak akan cepat. Akhirnya dilakukan pendataan, modelnya kayak sensus tadi. Itu ya teman-teman ya, modelnya kayak sensus tadi. Nah, kemudian penyusunan DPKB. Penyusunan DPKB ini sebetulnya DPKB-nya sudah ada. DPKB daftar biaya komponen bangunan itu sudah ada. DPKB seperti penjelasan saya kemarin ada dua. DPKB massal dan DPKB individual. DPKB individual itu yang namanya CAV tadi. DPKB 2000 yang pernah saya berikan ke teman-teman yang mengikuti mata kuliah saya penilaian properti residensial. Itu DPKB individual yang saya serahkan ke teman-teman semua. Nah, bedanya apa DPKB individual dan DPKB massal? Kalau DPKB massal itu adanya sistemnya dalam Sismiop, terintegrasi di sana, tidak bisa dilepaskan. Kalau yang DPKB individual itu terpisah dari Sismiop. Jadi kita ngitung NJOP bumi, NJOP bangunannya, setelah dapat dari DPKB individual, baru kita masukkan ke dalam sistem Sismiop. Jadi di situ diconteng penilaian individual. Jadi dia tidak akan mengambil data dari DPKB massal. Nah, kalau penyusunan DPKB ini sebetulnya bukan penyusunan DPKB, cuman hanya updating resource datanya. Nah, DPKB ini tidak hanya di kelurahan atau kecamatan terkait, tapi DPKB ini dalam satu KPP Pratama, dalam satu kabupaten kota, dalam satu satuan wilayah kerja. Ya, kalau DPKB. Nah, terus gini juga. Biasanya kalau ada lebih dari satu KPP Pratama dalam kabupaten kota, itu biasanya DPKB-nya akan diatur oleh Kanwil untuk disamakan. Misalnya gini, di Jakarta Barat, saya dulu juga pernah dinas di Jakarta Barat, ada beberapa KPP Pratama pada saat itu. Ada KPP Pratama Grogol Petamburan, tempat saya bertugas, ada KPP Palmerah, ada KPP Kebonjeruk 1, Kebonjeruk 2, ada KPP Tambora, ada KPP Taman Sari 1, Taman Sari 2, ada KPP Kembangan, dan lain sebagainya. Nah, harusnya kan DPKB-nya kan sama. Dalam satu wilayah, kabupaten kota, atau kota administrasi Jakarta Barat. Harusnya kan sama. Orang Grogol, beli bahan bangunan di Selipi kan nggak ada masalah. Yang masuk wilayah KPP Palmerah. Orang Grogol membeli bahan bangunan di Taman Sari kan nggak ada masalah. Jadi ya kalau misalnya di dalam satu kabupaten kota banyak terdapat KPP pada saat itu ya dilakukan penyusunan DPKB. Cuman karena sekarang sudah menjadi pajak daerah, maka dalam satu kabupaten kota akan mempunyai DPKB massal yang sama. Walaupun itu wilayah kecamatan A, wilayah kecamatan B, wilayah kecamatan C, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bahkan mungkin dalam satu wilayah, kabupaten kota, ada kesamaan. Misalnya kalau di Tangerang ini kan ada Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, itu kan jadi satu. Kalau teman-teman di daerah, ada Kota Magelang, ada Kabupaten Magelang. Orang Kabupaten Magelang kan beli bahan bangunan di Kota Magelang kan nggak ada masalah. Memang wilayahnya berbatasan. Gitu ya. Bahkan orang, misalnya wilayah batasan lagi, ada wilayah Jogja dan Klaten. Orang tinggalnya di Prambanan di Kabupaten Klaten. Beli bahan bangunan di Sleman, di Prambanannya Jogja kan juga
nilainya kan nggak akan jauh berbeda, nggak akan mungkin dalam satu, walaupun itu beda kabupaten, beda provinsi, tapi DBKB-nya bisa jadi sama. Untuk harga misalnya, harga apa? Materialnya. Oke. Terus kemudian pembuatan konsep peta desa atau peta kelurahan, biasanya peta desanya sudah ada. Terus kemudian selanjutnya pembuatan konsep peta ZNT. Nah, konsep peta ZNT ini kan bedanya kalau peta blok tadi, dalam satu blok isinya 200, kurang lebih 200 objek pajak. Luasnya 15 hektar. Terus kalau peta ZNT ini, objek-objek yang mempunyai nilai yang sama, objek-objek yang mempunyai nilai yang sama, dikelompokkan ke dalam satu wilayah tertentu, dikelompokkan ke dalam satu zona tertentu. Jadi kalau peta tadi kalau peta peta blok tadi karena keluasan, karena ada posisi letaknya, tapi kalau zona nilai tanah ini berdasarkan nilai. Ya, jadi kalau misalnya mempunyai kemiripan nilai jualnya, nilai pasarnya, maka dikelompokkan ke dalam zona-zona tertentu yang dinamakan zona nilai tanah ini. Nah, ini tahap persiapan. Terus kemudian, nah, di dalam penyusunan rencana kerja akan dibikin timeline. Ya, akan dibikin timeline. Kemudian timeline-nya pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan, kemudian waktu pelaksanaannya kapan. Gitu ya. Pekerjaan apa saja, terus kemudian waktu yang dilakukan kapan. Terus kemudian ini rencana kerja gitu ya, berdasarkan kegiatan yang dilakukan, apabila objek pajaknya yang dilakukan lebih besar dari 50, maka dibuatlah tim pelaksana, tapi kalau lebih kecil secara fungsional bisa dilakukan sendiri misalnya. Nah, ini tadi sumber dananya juga sudah saya sebutkan. Terus, nah ini contoh peta desa, ya, peta desa atau peta kelurahan. Kalau di kabupaten masih ada yang kelurahan ataupun desa. Tapi kalau kota sudah nggak ada desa. Kalau kota pada umumnya sudah kelurahan semua. Ya, kota sudah kelurahan semua. Tapi kalau kabupaten masih banyak desa. Bahkan sekarang walaupun lokasinya di kota, banyak desa yang tidak mau menjadi kelurahan. Itu ya, saya tinggal di Gading Serpong. Itu kota mandiri gitu ya di Kabupaten Tangerang. Tapi wilayah saya masih desa, bukan kelurahan. Kemarin minggu barusan pilihan kepala desa. Gitu ya. Jadi walaupun kota tapi desa. Dengan adanya undang-undang otonomi desa ini, banyak desa yang tidak mau menjadi kelurahan. Enak menjadi desa daripada kelurahan. Apalagi kalau desa ada yang namanya dana desa. Kalau kelurahan nggak ada yang namanya dana kelurahan. Terus desa mempunyai otonomi khusus. Dia bisa membentuk BUMDes, badan usaha milik desa. Kalau kota nggak bisa, kelurahan nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang namanya peta desa atau peta kelurahan. Nah, 001, 002, dan lain sebagainya itu namanya peta blok. Ini bloknya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Nah, ini spiral kan, 1 ke kanan, sampai dengan 4 ke kiri, 5, 6, 7, ke kanan lagi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, spiral. Nah, gini ya, ini batas blok. Terus kemudian pembuatan batas blok. Ada batas alam atau buatan yang tidak berubah dalam waktu lang nama. Batas alam itu misalnya sungai. Ya, terus kemudian apa? Danau. Pokoknya terkait dengan batas-batas alam. Terus kalau misalnya batas buatan itu misalnya jalan, bendungan.
rel kereta api. Itu misalnya batas buatan. Luasnya 15 hektar, kurang lebih satu blok isinya 200 objek pajak. Kemudian melakukan pengumpulan harga jual tanah untuk analisis ZNTNIR. Pengumpulan data material upah sewa untuk di BKB tadi. Ya. Nah, oke. Nah, ini yang di merah-merah ini adalah zona nilai tanah. Nih, zona nilai tanahnya AA, itu batasnya yang di sini, di garis putus-putus ini, depan sana. Terus yang biru ke atas AB. Terus kemudian di bawah ini AC, AC ini, AC sini. Dibatasin ini. Terus kemudian ada lagi di batas sini, misalnya AE. Terus ini ada AF nih, batasnya di sini sampai yang hijau. Terus di sini AH, ini AI, ini AD ada di sini. Jadi, kalau zona nilai tanah, itu bisa menembus batas blok. Karena memang didasarkan kepada kesamaan nilai tanahnya. Jadi dalam satu zona, ini nilainya 1.000 atau 1 juta per meter persegi. Dalam satu zona AC, nilainya 500.000 per meter persegi. Dalam satu zona AB, di sini batasnya, itu nilainya 750.000 per meter persegi. Nah, di sini zona AA mencakup 2 blok, blok 1 dan blok 2. Zona AC mencakup berapa blok? Ada blok 1, blok 2, blok 6, dan blok 7. Blok ini ada juga blok 3, blok 5, blok 6, dan blok 7. Enggak apa-apa gini. Karena memang nilai tanahnya sama. Nah, kemudian untuk pekerjaan lapangan, dilakukan pengumpulan data, objek dan subjek, kemudian dilakukan pemberian NOP, kemudian ada yang dilakukan penelitian individu dan ada penelitian hasil. Oke. Jadi kalau dilakukan pendataan massal, itu jangan lupa, bisa jadi nanti akan juga dilakukan penelitian individual. Ya, loh, kan dilakukan massal, kenapa ada individual? Nah, misalnya teman-teman misalnya gini, desa itu dilalui jalan provinsi atau jalan kabupaten. Di desa itu ada pompa bensinnya. Nah, pompa bensin itu tetap diberikan SPOP, tetap didata, tapi nanti bangunannya dilakukan dengan penilaian individual. Nah, rugi dong. Terus kemudian kita buatkan zona nilai tanah tersendiri. Di pinggir jalan desa yang lain sawah, dia ada pompa bensin sendiri. Dilakukan penelitian individual ini. Tetap dilakukan pendataan, namun kita tandai, oh objek ini dilakukan penilaian individual. Ya. Begitu pula untuk rumah mewah, ruko-rukan, dan lain sebagainya juga ada yang dilakukan penilaian individual. Kalau memang bangunan itu mempunyai spesifik yang tertentu yang bisa dilakukan, yang bisa digali potensi pajaknya dengan penilaian individual. Misalnya di tengah desa, misalnya ada pabrik misalnya kan, siapa tahu di desa-desa kan ada pabrik kulit, ada pabrik tertentu. Ya kita lakukan penilaian individual. Zona nilai tanahnya kalau perlu kita buat beda, kalau memang memungkinkan dibuat beda. Tapi kalau zona nilai tanahnya sama dengan sekitarnya nggak ada masalah. Tapi bangunannya kita lakukan penilaian individual dengan menggunakan DBKB 2000. Itu teman-teman, walaupun dalam satu desa bisa juga nanti dilakukan penilaian individual. Oke. Untuk yang 4 alternatif pendataan, kita bahas untuk pertemuan yang keempat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang slide ini pembahasannya cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum saya ganti menggunakan slide yang lain. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, si Agung dulu, silahkan. Saya ingin bertanya yang tadi yang blok-blok itu kan dalam satu daerah itu kan bisa saya lihat tuh banyak gitu. Apa kemungkinan
bisa nggak sih Pak kalau di satu desa tuh bloknya tuh cuma mungkin 2 atau 3 gitu. Soalnya kan saya tuh lihat di desa saya tuh lihat harga-harga tanah tuh kayak nggak jauh-jauh amat gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebentar. Oke, kalau untuk blok, satu desa tidak akan mungkin bisa 1 atau 2 blok. Kenapa? Karena ada ketentuannya kan kalau blok kan, sebentar ya. Nah, ketentuannya apa? Ini kan. Nih, ketentuannya ini. Luasnya 15 hektar. Kalau di desa itu satu kecamatan, satu kelurahan atau satu desa, itu luasnya melebihi 15 hektar, dia akan dibagi-bagi dalam luasan 15 hektar. Per 15 hektar dibuat kurang lebih, terus kemudian per 200 OP atau 200 OP, objek pajak. Nah, makanya dalam satu desa, contohnya ini ya, peta yang di sini, ini akan ada 13 blok. Gitu ya, akan ada 13 blok. Nah, untuk daerah perkotaan dan pedesaan dimungkinkan berbeda. Contoh gini, kalau di Jakarta, dalam satu kelurahan, mungkin wilayah kelurahannya juga lebih sempit dibanding desa, wilayah desanya. Kalau desa kan, desa wilayahnya lebih luas daripada kelurahan, gitu ya. Nah, kalau desa, mungkin akan mengikuti setiap 15 hektar. Dibuat satu blok. Kenapa? Karena di desa isinya cuma tanah kosong, sawah, tegalan. Rumah penduduknya pun juga jarang, sehingga menggunakan ini yang 15 hektar. Tapi kalau di Jakarta, di kampung-kampung yang kumuh, yang sempit, itu luasnya nggak ada 15 hektar, jumlah objek pajaknya sudah 200 objek pajak. Ya, kalau di Jakarta itu kan rumahnya dempet-dempet, 50 meter sudah ada rumah sendiri. Terus kemudian ada rumah yang ukurannya cuma satu kamar doang, satu peta, rumah-rumah peta. Nah, ini di Jakarta bisa jadi bloknya banyak karena jumlah 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 apa namanya? Jumlah OP-nya juga banyak. Bisa dipahami dulu yang bloknya enggak, Agung? Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Sekarang yang kedua pertanyaanmu. Zona nilai tanahnya bisa. Jadi gini, kalau memang di desa itu harganya cuma 2, walaupun ini bloknya banyak, memungkinkan cuma dibagi 2 gini misalnya. Yang ini misalnya nilainya 1 juta per meter, yang bawahnya 500 ribu per meter memungkinkan. Jadi walaupun bloknya banyak, tapi zona nilai tanahnya cuma 2, juga memungkinkan. Zona nilai tanahnya banyak pun juga bisa. Tapi antar zona yang satu dengan zona yang lain mempunyai nilai yang sama. Mau dibikin zona nilai tanah 4 juga nggak apa-apa. Toh yang 2 sini tetap nilainya per meter 1 juta, cuman beda kode. Ini AA 1 juta, ini AB 1 juta. Di bawahnya ini AC sama AD 1 juta. Sama juga kalau cuman ini AA dan AB. 1 juta, 1 juta. Boleh, tergantung ini. Bisa juga zonanya seperti ini kan banyak nih, ininya apa, zona nilai tanahnya ada beberapa. Dinilai yang sama nggak apa-apa. Nah, pertimbangannya apa kok dibuat zona nilai yang banyak? Pertimbangannya, kalau misalnya nanti ada perkembangan daerahnya, tinggal mengubah nilainya, pertimbangannya. Tapi kalau misalnya pertimbangannya, ya nanti diubah aja lagi, ya nggak apa-apa. Kalau pertimbangannya dari awal sudah kita wadahi, kalau nanti daerah yang sebelah sisi sana berkembang lebih pesat daripada sisi yang satunya lagi, ya berarti diwadahi dulu juga nggak apa-apa. Ibaratnya wadahnya zona nilai tanahnya disiapkan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang nanti ajalah kalau pas berkembang baru kita pecah zona nilai tanahnya juga nggak apa-apa. Karena untuk melakukan pendataan di lapangan itu ini lagi apa namanya butuh tenaga lagi. Tapi kalau sudah dipecah-pecah jadi banyak zona, tinggal ngubah doang, ngubah satu zona ini di atas meja bisa, tinggal nilainya diubah. Tapi kalau misalnya belum kita pecah-pecah, nanti kalau misalnya mau kita pecah harus kita datang ke lapangan, terus kemudian kita
kita di dalam formulir SPOP-nya harus kita tulis ulang lagi mana yang masuk zona AA, mana yang masuk zona AB. Tapi kalau sudah dipecah-pecah ke dalam banyak zona nilai tanah, nanti kalau misalnya perkembangan daerahnya berbeda, daerah utara lebih maju daripada daerah selatan, tinggal tadi, AA ini yang semula 1 juta, saya naikkan jadi 2 juta, yang lain tetap nggak apa-apa. Itu pertimbangannya. Itu ya, Agung ya, bisa diterima ya. Oh, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan tadi, yang lainnya. Ya, saya Pak izin bertanya Pak. Ya, saya masih. Oke, Adril ya. Ya Pak, ya saya masih sebenarnya masih bingung Pak. Silakan. Ya Pak, pertanyaan sebenarnya menyangkut juga sama pertemuan sebelumnya sama pertemuan ini juga Pak. Saya masih agak bingung Pak membedakan untuk tahap siklus PPM ini bagian penelitian pendahuluan sama pengumpulan data objek. Kan kalau misalkan penelitian pendahuluan itu di sini bisa mengetahui luas wilayah, perkiraan luas tanah, luas bangunan, jumlah wajib pajak dan seterusnya. Nah, tapi kan itu datanya didapatkan dari lapangan, Pak. Jadi tahap setelahnya itu untuk mengolah di penelitian pendahuluan datanya dapat dari mana, Pak? Kan sedangkan datanya dapatnya itu untuk survei lapangan gitu, Pak. Itu tadi ya, saya masih betul. bingung, Pak. Masih, tadi Pak. gini, saya jawab dulu. Kalau penelitian pendahuluan, ini biasanya kita minta data dari desa. Kita minta data dari desa, wilayahnya dalam satu desa itu berapa. Terus kemudian kira-kira dalam satu desa itu ada berapa bidang tanah. Terus kemudian dalam satu desa ini kita cek perkembangan perekonomiannya itu seperti apa. Oh, nilai tanahnya naik terus. Yang semula sawah banyak beralih fungsi menjadi perumahan. Banyak beralih fungsi menjadi pusat-pusat perdagangan, ada pasar dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu kita cek ke lapangan, kita muter-muter di desa. Awalnya kita menggunakan data PBB yang ada, kalau misalnya ada. Ya kan, saya tadi sudah bilang, pada umumnya satu kabupaten itu sudah terdata. Cuman ada yang sudah terdata dengan pola sismiop tadi, ada blok dan NOP-nya, tapi ada juga yang tidak menggunakan pola sismiop, bloknya 00, NOP-nya nomor 1 sampai dengan nomor tak terhingga bidang yang ada di situ. Nah, kita mencari datanya dari sana. Kalau kita punya data, kalau kita tidak punya data, kita minta data di kelurahan atau di kantor desa. Desanya kita minta, terus kemudian kita juga minta data di BPS misalnya. Jumlah orang, jumlah bidang, jumlah tanah misalnya, bisa juga kita minta data ke BPN terkait jumlah bidang tanah yang ada di situ. Jadi kita membutuhkan data-data sekunder, fungsinya untuk mengetahui daerahnya. Terus luas wilayahnya diketahui dari mana? Luas wilayahnya diketahui dari kelurahan. Terus luas fasilitas umumnya diketahui dari mana? Ya juga diketahui dari kelurahan misalnya, jalannya jumlahnya sekian, sungainya jumlahnya sekian, sehingga misalnya luas wilayahnya sekian hektar. Terus jalan, sungai, terus bangunan-bangunan masjid, bangunan sekolah yang tidak dikenakan PBB berapa? Terus sisanya berarti tanah dan bangunan itu bisa dikenakan PBB B2. Nah, itu dihitung minimal secara kasar dihitung. Oh, kira-kira akan ada sekian hektar yang bisa dikenakan PBB. Jadi, luas wilayah dikurangi dengan luas fasilitas umum atau fasilitas sosial seperti tadi jalan, sungai, terus kemudian ada misalnya masjid, terus kemudian gedung-gedung milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, dari situ akan ketahuan, oh kira-kira yang bisa dikenakan PBB di daerah ini adalah sekian. Apalagi kalau misalnya sudah ada datanya. Itu Adril, bisa dipahami. Baik Pak, berarti kalau misalkan untuk penelitian pendahuluan itu datanya dari basis data yang udah ada dari basis data dan data yang diminta ke kelurahan ya Pak? Nah, data dari pihak ketiga, dari pihak ketiga. Bisa Nah, dari kelurahan, bisa dari BPS, bisa dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kan punya peta bidang tanah nih. Kita ingin mengetahui nih kira-kira di situ bidang tanah yang sudah terdaftar di BPN itu berapa. Baik Pak. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya, oke. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak.
Oke, Harold. Pertanyaannya Pak, waktu dikelola DJP yang membuat rencana kerja kan KPP, dan itu atas Betul. persetujuan Kanwil. Sekarang kan sudah Betul. dipegang oleh Pemda Pak, itu gimana Pak Betul. pembuatan rencana kerjanya? Nah, kalau yang Pemda juga saya juga belum mengetahui ya. Mungkin rencana kerja itu dibuat oleh dinas. Dinas itu ya maksudnya dinas pendapatan daerah. Kalau ada yang namanya kan badan apa? Badan pendapatan daerah, ada yang namanya Bapenda. Ada yang namanya masih dinas Dispenda, dinas pendapatan daerah. Ada yang menamakan apa? DPPKAD gitu ya. Apa dinas keuangan dan aset. DPPKAD gitu apa yang mengurusi masalah keuangan dan aset. Jadi di kabupaten kota itu nama yang ngurus pajak ini beda-beda. Ada yang namanya Bapenda, Badan Penerimaan Daerah, ada yang namanya Badan Pajak Daerah, ada yang namanya Dinas Pendapatan Daerah. Nah, bisa jadi mungkin dari mereka mengajukan rencana kerjanya ke kepala daerah. Dalam hal ini bupati atau wali kota. Bupati wali kota mungkin menyetujui atau kalau enggak langsung mungkin mereka akan melakukan apa namanya yang menyetujui mungkin ketua timnya mungkin salah satu eselon 3 atau eselon 3 di mereka, terus kemudian diajukan disetujui oleh kepala dinasnya eselon 2-nya, terus kemudian dilakukan pendataan di lapangan bisa jadi kalau di apa namanya di kabupaten kota. Gitu Harold. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke, Tias, silahkan Tias. Saya izin bertanya, Pak, dalam pendataan aktif kan ada 4. Ada penyampaian, ada identifikasi, verifikasi, dan pengukuran. Nah, dari keempat itu yang paling applicable dan sering digunakan. Oke, Tias. Ini sebetulnya disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Ya, tadi ya pendataan dengan penyampaian SPOP itu ini tidak ada peta dan tidak ada data. Kan ada juga misalnya gini, datanya ada tapi dia apa datanya tidak ada, dia ada peta. Disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Nah, pada umumnya kan penyebaran SPOP dan pengukuran bidang. Itu pada umumnya seperti itu. Sekalian dengan penyebaran SPOP dengan apa namanya dengan pengukuran juga. Jadi lengkap semuanya. Penyampaian dan pengembangan. Jadi mereka kita cek ke lapangan datanya semua terus kita gambarkan di lapangan. Pada umumnya seperti itu. Jadi yang saya lakukan dulu dengan teman-teman ya disebar kepada masyarakat, dibalik kemudian kita cek gitu ya, kita lakukan pengukuran bidang paket lengkapnya semua dikerjakan. Tapi karena tadi keterbatasan sarana dan prasarannya, akhirnya ada 4 alternatif ini. Kalau memang tidak dilakukan gitu ya. Oke, Tias ya. Baik, Pak. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya pertanyaan slide yang lain. Nah, saya menggunakan slide yang ini. Nah, pembentukan basis data supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah, jenis data yang digunakan untuk mengelola PBBP2 itu ada 2, data atributik dan data grafis atau data vektor atau data spasial. Nah, data atributik itu ya kayak nama, alamat, terus kemudian apa nomor rumah dan lain sebagainya itu data atributik. Sedangkan data grafis, data peta, data itu namanya data spasial atau data vektor, data yang mempunyai koordinat. Nah, antara data atributik dan data grafis ini digabungkan, dikombin sehingga akan menghasilkan sistem informasi geografis untuk membuat data tadi. Makanya data tadi untuk yang SPOP tadi kita lakukan pendataan dengan model kayak semacam sistem sensus di lapangan. Terus kemudian petanya kita bikin sendiri petanya. Sambil mendata diukur, terus kemudian dicoret-coret ke dalam peta desa atau peta kelurahan yang sudah kita bikin konsep peta bloknya tadi.
dicoret-coret ke situ. Luasannya berapa, ininya berapa. Nah, ini data atributiknya. Ini data spasialnya. Nah, data atributik diintegrasikan akan menghasilkan semacam sistem informasi ini. Ini yang dulu yang namanya smart map. Jadi ada peta objek pajaknya terletak di mana, terus kemudian ada foto objek pajaknya, ada informasi dari wajib pajaknya maupun subjek pajaknya, terus ada beberapa informasi penting seperti tunggakan PBB, terus kemudian ada bukti kepemilikannya, terus kemudian ada misalnya rekening listrik, rekening PAM, rekening air dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari rekening listrik, rekening air, rekening PAM itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, apabila wajib pajak merasa tidak mampu mengajukan keringanan PBB, maka kita akan tahu, loh, pajak setahun aja cuma 1 juta, sedangkan dia tiap bulan membayar listrik 1 juta rupiah. Kan berarti sebetulnya kan dia mampu. Dia bayar listrik aja 1 juta rupiah, sedangkan pajak PBB cuma 1 juta setahun, berarti cuma berapa? Cuma sekitar 90.000 atau 80.000 setahun, sedangkan sebulan, sedangkan dia maaf teman-teman ya, saya keluar dari Zoom, maaf teman-teman, maaf, saya keluar Zoom, maaf teman-teman ya, saya off kamera sebentar, nanti kalau jaringan saya sudah stabil, saya on video lagi, saya izin untuk off kamera dulu sebentar, nanti kalau sudah stabil saya on cam lagi, maaf. Nah, ini teman-teman, ini pembentukan basis data, ya, pembentukan basis data. Pembentukan basis data merupakan rangkaian untuk membentuk suatu basis data dengan sistem SNIOP, ketentuan SNIOP, ada pendaftaran, pendataan, penilaian serta pengolahan data objek dan subjek PBB. Dengan bantuan komputer, data dari SP tadi masuk ke dalam komputer, data peta tadi juga masuk ke dalam komputer untuk membuat SIG PBB pada suatu wilayah tertentu. Nah, wilayah tertentu ini pada umumnya dibatasi dengan skala 1 kelurahan atau 1 desa. Yang dilakukan oleh KPP Pratama atau pihak lain yang ditentukan oleh DJP. Nah, ini masih menggunakan istilah KPP Pratama dan DJP, karena aturan yang ada di sini masih merujuk kepada KEP 533 tadi. Nah, kalau sekarang, kalau menggunakan aturannya daerah, berarti dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Badan tadi Penerimaan Daerah, Bapenda. Terus saya lanjut lagi teman-teman. Nah, ini bentukan basis data, ada kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini sama dengan pemetaan. Gitu ya, sistem informasi geografis sama dengan pemetaan. Yang membedakan hanya kalau sistem informasi geografis ini langsung dimasukkan ke dalam komputer. Kayak misalnya kalau kita sekarang istilahnya Google Map lah. Ya, Google Map. Nah, alternatifnya tadi sudah saya terangkan kan ada 4. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang. Nanti akan saya
Sorry teman-teman, saya begitu on cam langsung terlempar dari Zoom. Saya sementara mohon maaf ya, saya audionya langsung saya terlempar. Ya, Bapak. Baik, Udah, Pak. Baik, Pak. Oke. Saya balik lagi teman-teman. Nah, pendaftaran teman-teman. Nah, kalau pendaftaran tadi itu berarti subjek pajak atau WP-nya yang aktif. Teman-teman sudah mengenal yang namanya formulir SPOP. Ini formulir SPOP, mendaftarkan dengan menggunakan formulir SPOP ini. Formulir SPOP ini untuk mendata objek pajak yang berupa tanah. Kalau yang berupa bangunan, maka menggunakan formulir LSPOP, lampiran surat pemberitahuan pajak. Kalau misalnya objek pajak kan LSPOP khusus untuk menghitung bangunan dengan objek pajak khusus, misalnya bendungan, terus kemudian lapangan bank, kemudian lapangan golf, jalan tol, dan lain sebagainya mempunyai formulir SPOP yang berbeda. SPOP-nya mungkin sama, SPOP-nya sama, tapi lampirannya yang berbeda. Karena bangunan di lapangan golf, terus kemudian sama bangunan di jalan tol berbeda-beda. Terus, nah ini pendaftaran. Kalau pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam rangka mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP ke kantor pelayanan pajak atau tempat-tempat yang ditunjuk. Ya. Maaf teman-teman, jaringan saya jelek sekali. Sudah menggunakan dua jaringan yang berbeda antara First Media dan Telkomsel masih juga jelek. Mohon maaf teman-teman ya, saya lanjutkan lagi. Nggak apa-apa, Pak. Nah, oke teman-teman ya, saya lanjutkan. Kalau pendataan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Sebentar. Maaf. Nah, kalau pendataan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP dan maaf teman-teman, jaringan saya sangat buruk sekali, keluar masuk terus. Baru saya share ini aja, share screen aja langsung terputus gitu teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, sebentar teman-teman. Oke ya, intinya kalau kegiatan pendataan dilakukan oleh KPP Pratama pada saat itu atau yang ditunjuk. Jadi kalau kegiatan pendataan itu sifatnya itu fiskus yang aktif. Tapi kalau pendaftaran tadi WP-nya atau subjek pajaknya yang aktif. Nah, terus kemudian saya lanjutkan. Nah, ini mekanisme pendaftaran objek pajak tadi. Bahwasannya wajib pajak melakukan pendaftaran atas objek PBB-nya dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan formulir SPOP di tempat-tempat yang merupakan tempat yang telah ditentukan untuk
pengambilan formulir SPOP dan penyampaian tempat formulir SPOP. Nah, selanjutnya wajib pajak kemudian mengisi SPOP yang telah diambil tadi, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya. Saya bisa diterima teman-teman ya, suara saya ya? Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, saya soalnya nggak on cam, jadi susah. Terus kemudian pada tahap persiapan pelaksanaan, mempersiapkan tempat pendaftaran dan menunjuk petugas, mempersiapkan formulir SPOP-nya dan serta tanda terimanya. Ini jarang dilakukan ya untuk pendaftaran ini karena menuntut wajib pajaknya itu untuk aktif. Nah, terus kemudian dilakukan pekerjaan lapangan tadi. Walaupun namanya pendaftaran tadi, tetap ada pekerjaan lapangan tadi. Apabila memang ditemukan data yang berbeda tadi dengan data yang disampaikan oleh wajib pajak, dicek juga dengan kondisi lapangan tadi. Ya, apabila ada sertifikat yang berbeda dengan kondisi isian wajib pajak, apabila wajib pajak tidak melampirkan bukti pendukung berupa IMB dan lain sebagainya, dicek ke lapangan. Nah, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, maka akan dilakukan pekerjaan kantor. Datanya sudah masuk dalam formulir SPOP, kemudian direkam. Direkam itu dilakukan input data di dalam formulir SPOP, di dalam aplikasi Sismiop. Ya, data dari formulir SPOP tadi direkam, dimasukkan ke dalam Sismiop. Gitu ya, dimasukkan ke dalam Sismiop. Nah, terus kemudian setelah selesai, formulir SPOP itu dilakukan di-delete, dibendel setiap 100 data, setiap 100 SPOP, setiap 100 objek pajak, dibendel datanya. Termasuk data pendukungnya. Kalau misalnya ada fotokopi KTP, ada fotokopi sertifikat, dijadiin satu di situ dibendel. Nah, setelah selesai, maka dicetak DHR-nya. DHR itu daftar hasil rekaman. Fungsinya apa? Akan dicek secara manual oleh pengawas. Jadi dari seksi pengolahan data dan informasi, dicetak DHR-nya, kemudian dicek secara manual lagi. Mana-mana inputan data yang tidak sesuai. Nah, kalau sudah sesuai semua, baru dicetak SPPT-nya. Dan DHKP, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, untuk disampaikan kepada kelurahan, untuk dibagikan kepada masyarakat. Kalau dulu, surat setoran pajak atau STTS, itu juga disampaikan kepada bank tempat pembayaran. Jadi misalnya, saya dulu di Cianjur, sistemnya belum online, kita ngedrop STTS di bank, oh tempat pembayaran untuk yang ini dibayarkan di Bank Jabar cabang Cipanas. Terus kalau yang ini dibayarkan di Bank Jabar adanya di kota Cianjur, di kabupaten di kotanya. Yang satu di mana? Nah, itu kita bagi STTS-nya. Kalau dulu. Jadi nanti kalau ada orang yang bayar, STTS itu diambil. Terus disampaikan kepada WP. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu. STTS itu yang nyetak bank. Jadi sudah online banknya dengan basis data yang ada di kantor pajak. Jadi kalau misalnya ada orang mau bayar PBB, dilihat tunggakannya, dilihat pembayarannya, terus kemudian tinggal Pak bayarnya 100.000, tinggal oke bayar cetak STTS. Kalau sekarang sistemnya seperti itu. Kalau dulu belum online antara bank dengan kantor pajak. Jadi STTS masih diserahkan ke bank-bank tempat pembayaran. Nah, oke ya teman-teman ya. Ini seperti itu. Terus, nah, ini untuk pendataan. Untuk pendataan tadi sudah saya saya bahas di menggunakan slide yang lain gitu ya. Intinya sama, ada persiapan pelaksanaan, ada pekerjaan lapangan dan ada pekerjaan kantor. Ya, intinya sama. Dengan yang tadi saya terangkan dengan menggunakan slide yang berbeda tadi. Ya, intinya sama. Nanti silakan teman-teman membaca
membaca slide yang ini, tapi kurang lebih intinya sama. Oke, ini juga bahannya. Ini juga sama, hanya menggunakan model yang berbeda. Ini juga sama, alternatif pendataan. Ini sama. Nah, ini pengadaan peta ya. Pada saat melakukan pemetaan di lapangan, kita membutuhkan peta desa. Kalau memang di desa itu belum ada petanya. Petanya pada saat itu kita bisa meminta kepada instansi yang mempunyai peta. Kalau dulu ada yang namanya Bakor Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, di itu mempunyai peta. Terus ada lagi dinas di TNI AD, ada yang namanya Topdam. Singkatannya saya lupa, tapi kalau minta peta dulu ke dinas Topdam. Itu adanya di tentara, mungkin di kodim-kodim gitu ya. Dia mempunyai peta lengkap di daerah kabupaten kota, setingkat kabupaten kota. Fungsinya apa? Untuk strategi angkatan darat kalau di angkatan darat. Ya. Terus atau kalau misalnya belum ada petanya beneran, itu bisa membuat peta sendiri. Biasanya yang di gunung-gunung itu belum ada peta desa atau peta kelurahannya, bisa dibuat peta sendiri. Kalau di kota mah udah nggak usah mikir, pasti ada petanya. Tapi kalau yang untuk di gunung-gunung atau di daerah yang terpencil, itu agak susah petanya. Oke, ini pembuatan peta batas blok. Oke ya, tadi sudah nggak perlu, tadi sudah saya terangkan. Ini juga sama, ada peta desa, ada peta zona nilai tanah, ada peta blok. Kalau peta desa, itu skalanya ada yang 1:5.000 untuk wilayah desa, 1:2.500 untuk wilayah perkotaan. Ini skalanya lebih kecil karena untuk wilayah pedesaan. Karena kenapa? Karena potensi ekonominya tidak terlalu bagus. Kalau untuk kota skalanya lebih besar karena di kota potensi ekonomi dan potensi pajaknya juga lebih bagus. Terus kemudian ada peta zona nilai tanah. Tadi kalau zona nilai tanah dasarnya adalah mempunyai nilai indikasi rata-rata yang sama dalam satu peta blok. Gitu ya. Nah, kalau peta blok itu tadi jumlahnya adalah 200 objek pajak atau 15 hektar dalam skala luasan. Peta blok skalanya 1:1000 atau 1:2500. Ya, untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Terus, Maaf, Pak. Apakah untuk administrasi portal sudah lengkap, Pak? Soalnya tinggal 10 menit lagi. Oke, sebentar ya, sebentar. Terima kasih diingatkan. Oke, terima kasih. Nah, ini pembuatan blok tadi. Terus di dalam pembuatan blok ada pembuatan ini pengukuran bidang. Nah, ini sudah nilai tanah yang berbeda. Oke, teman-teman ya, mungkin itu dulu. Nanti akan dilanjut di pertemuan yang keempat. Untuk pertemuan yang ketiga, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terus kemudian, oke, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Minimal 1 pertanyaan lah, maksimal 1 pertanyaan. Monggo silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, Radit, silakan. Saya bertanya gini, Pak. Tadi kan ada proses pendaftaran dan pendataan itu 2 hal yang berbeda, di mana pendaftaran itu biasanya kan WP atau calon WP-nya itu aktif. Tapi dalam prakteknya ada kemungkinan nggak, Pak? Kalau dia itu nggak mau mendaftar, gitu, dia nggak menyerahkan dokumen-dokumen, tapi pada saat Fiskus itu melakukan pendataan secara tidak sengaja ditemukan, loh ini kok nggak terdaftar ya, sehingga si Fiskus itu secara sepihak ya udah kita daftarkan aja dokumennya, nanti belakangan kita minta formulir untuk bukti-buktinya. Apakah itu memungkinkan, Pak ya? Mau memungkinkan. Kebanyakan di lapangan seperti itu. Jadi kebanyakan di lapangan seperti itu. Jadi prakteknya di lapangan, kalau dia memang tidak akan melakukan pendaftaran, terus kemudian kita lakukan pendataan, ketemu yang seperti itu, langsung kita lakukan pendataan. Nah, apabila WP tidak memberikan data-datanya, maka akan kita cari datanya itu di kelurahan atau mencari sumber data yang lain yang bisa memberikan informasi. Biasanya kita minta pendamping RT RW
atau kelurahan tadi. Oh, ini punyanya siapa, si A, si B, si C. Kalau dia tidak memberikan kita tidak memberikan informasi, maka kita tetapkan nanti dalam tanda kutip secara jabatan, artinya si Fiskus langsung melakukan pengukuran di lapangan. Oh, luas tanahnya sekian. Tapi ada RT RW atau pihak kelurahan yang mengetahui. Terus kemudian bangunannya pun juga kita ukur pakai meteran. Oh, ketemunya sekian. Akan kita tetapkan untuk menjadi ketetapan pajak dalam bentuk SPPT. Nah, si wajib pajak nanti mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembatalan SPPT PBB apabila memang ketetapannya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi kita bisa langsung melakukan pendataan. Salurannya wajib pajak bisa melakukan keberatan atau pembatalan ketetapan kalau memang itu bukan merupakan objek yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seperti itu, Putu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah paham, Pak. Oke, masih ada lagi kah? Pak, izin bertanya. Oke, satu lagi. Johansen, cepat. Tadi kan Bapak bilang, Bapak jelaskan kalau pembagian skala peta perdesaan dan perkotaan itu berbeda kan Pak, skala 1:500 dan 2.500. 5.000 dan 2.500. Nah, itu karena ada perbedaan potensi ekonomi kan Pak, kata Bapak jelaskan tadi. Nah, itu kenapa Pak dibedakan seperti itu walaupun ekonominya berbeda, bukannya semuanya harus sama gitu loh Pak? Oh enggak, karena gini, karena tadi kalau di desa itu kan misalnya banyak tanah kosong, keluasannya gede, tapi NJOP-nya rendah, nilainya rendah. Di gunung misalnya gitu ya, di desa-desa pinggir gunung, pinggir pantai, itu kan seperti itu. Jadi tanahnya luas, tapi potensi pajaknya dan potensi ekonominya rendah. Sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan di pemetaan juga, di administrasinya juga. Sedangkan kalau di kota, tadi petanya hanya kecil-kecil. Misalnya 10 kali 5 meter, 6 kali 10 meter, tapi mempunyai potensi secara ekonomi, potensi pajak yang tinggi. Makanya skala petanya juga dibuat lebih besar, agar lebih detail. Itu Johansen. Oh, berarti tujuannya supaya lebih detail ya Pak? Iya, karena peta dengan skala kecil, dengan peta skala besar, otomatis detail objek pajaknya akan berbeda. Gitu ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mungkin untuk pelajaran kali ini bisa saya akhiri. Tadi yang belum hadir tadi Hero sudah hadir belum? Tadi sudah hadir Pak. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kuliah hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, saya live duluan teman-teman ya, karena mau mengisi portal duluan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi ya sering keluar masuk Zoom karena memang jaringannya lagi tidak bagus. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.